Oke, baik. Waqad matsalal musannifu, dan musannif yaitu Al-Imam Ibnu Ajurum telah memberikan contoh li aqsamil arba'ati, kepada pembagian yang 4 tadi, pembagian badal yang 4 tadi, baik itu badal mutabik atau badal kulli min kull, dan juga badal apa lagi? Badal ba'at min kull, dan badal istimal, badal ghalat. Beliau memberikan contoh. Baik. Nah, contohnya apa? Nahwu qaulika qama Zaidun akhuka. Nah, ini contoh yang diberikan oleh Imam Ibnu Ajurum. Nahwu qaulika qama Zaidun akhuka. Maka Zaidun adalah fa'il dari qama. Akhuka ini merupakan badal minhu, badal dari Zaid. Dan ini akhuka adalah badal apa? Kullin min kullin, keseluruhan dari keseluruhan. Sama-sama marfu. Marfunya dengan apa tapi? Dengan wawu. Dengan wawu, li'annahu minal asma'il khamsah. Wal kafu mudhafun ilaih. Dan contoh yang kedua, wa akaltur raghifa thuluthahu. Aku memakan roti sepertiganya. Ini badal apa namanya? Badal ba'at min kull. Badalul ba'di minal kulli. Ba'at itu artinya sebagian. Kita i'rab akaltur raghifa. Akaltu itu sudah di i'rab tadi. Bahwasanya itu fi'il fa'il. War raghifa itu maf'ulun bihi, bagi akaltu. Wasulusa itu badal minhunya. Badal minhunya. Badal untuk siapa? Badal dari raghif. Dan sulusahu merupakan badal ba'din min kullin. Badal sebagian dari keseluruhan. Iya, dia sebagian dari keseluruhan roti. Wal ha'u mudhafun ilaihi mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin. Domir ini kembali kepada si ar-raghif, begitu. Lalu ada badal istimal, contohnya wa nafa'ani Zaidun ilmuhu, yang mana badal tersebut bukan merupakan bagian dari zat mubdalnya, zat yang pertamanya. Maka dari contoh nafa'ani Zaidun ilmuhu, nah, Zaidun menjadi mubdalnya dan ilmuhu menjadi badal. Dan ilmuhu bukanlah bagian dari tubuh atau dirinya si Zaid secara hakikian, begitu. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya dari kalimat nafa'ani Zaidun ilmuhu, nafa'a fi'lun madin wan nunu lil wiqayah. Wiqayah diambil dari kata waqayaki wiqayatan, sebagai apa? Menolong fiil, agar fiil itu tidak kasroh. Karena fiil nggak boleh dikasroh. Karena kebanyakan apa-apa yang bersambung dengan ya mutakallim, nah domir ya mutakalim pasti dia dikasroh, harokat menyesuaikan. Bagi isim saja. Kalau fiil enggak boleh. Fiil tidak boleh dikasroh. Oleh sebab itu ditolong sama yang namanya nun wiqayah, menyelamatkan dia dari kasroh. Wa Zaidun, dan Zaidun adalah fa'il dari nafa'a. Marfu'un bidomati zahirati. Wa ilmu itu adalah badal istimalin min Zaidin. Wal ha'u, dan ha yang melekat pada badal istimal di atas sebelumnya yaitu ilmuhu, tanda hu-nya. Haknya itu adalah mudhafun ilaih mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin, karena dia menjadi mudhaf ilaih. Baik. Lalu ada contoh untuk badal ghalab. Wa ra'aitu Zaidan al-farasa, dan aku melihat Zaidan. Salah, maksudnya apa? Al-farasa, begitu. Langsung cepat diganti. Fa Zaidan i'rabnya maf'ulun bihi li ra'aitu, bagi fi'il fa'il ra'aitu. Wal farasa adalah badal ghalat, yaitu badal anil lafzi alladzi dzukira ghalat, yaitu badal dari lafaz yang disebutkan karena salah, gitu.
Wa huwa al-muradu biqaulihi. Nah, dan Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan, arata an taqula ra'aitul farasa fa ghalita fa abdalta zaidan minhu. Dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan menjelaskan perkataan tersebut. Wa huwa al-muradu biqaulihi, dan yang dimaksud dengan perkataan Al-Imam Ibnu Ajurum yaitu arada an taqula. Nah, jika kamu ingin mengatakan ra'aitul farasa, aku melihat kuda, maka apa? Fagolitta fa'abdalta zaidan minhu. Maka kamu apa? Memperbaiki golitta. Nah, atau maka kamu salah. Maka kamu salah begitu. Salah mengucapkan, bukan al-farosa yang kamu ucapin, tapi Zaid kan? Fa'abdalta, maka gantilah Zaid darinya. Langsung segera diganti. Itu maksudnya. Al-muradu min qawli fa'abdalta. Nah, dan yang dimaksud dari perkataan Imam Ibnu Ajurum yaitu perkataan fa'abdalta, maka kamu gantikan, abdalta, yaitu al-ibdalul lughawi wa huwa at-ta'wid. Nah, wa huwa at-ta'wid. Yaitu apa? Mengganti secara bahasa. Yaitu apa? At-ta'wid. Apa itu ta'wid? Ta'wid itu apa? Perbaikan. Nah, bahwa at-ta'wid, revisi. Kalau antum salah dalam pengucapan, langsung direvisi secepatnya. Dan tidak usah mengulangi kalimat seutuhnya gitu. Tidak usah, langsung antum gantikan apa yang salah. Misalkan ra'aitu Zaidan, padahal antum itu melihat kuda, tapi antum katakan ra'aitu Zaidan. Tidak usah antum ulang lagi fiil fa'ilnya. Ra'aitul farosa, enggak, langsung antum cukup gantikan al farosa. Begitu. Wal makna, dan maknanya apa? Awattu Zaidan. Nah, aku mengganti Zaid anil farosi dariku kuda. Alladzi kana haqqut tarkibi. Nah, alladzi kana haqqut tarkibi, yang mana itu apa? Haqqut tarkib al-ityana bihi bidunil lafzi. Nah, susunan yang benar darinya bidunil lafzi Zaid, tanpa lafal Zaid. Fala yunafi, maka tidak dinafikan annal badala, bahwasannya badal fil istilah, dalam istilah fi hadza tarkib, pada susunan ini adalah apa? Al faros, yaitu kuda. La zaidun, bukan Zaid, karena yang antum lihat adalah kuda, bukan si Zaid. Fala i'tirad, dan tidak dipertentangkan alal musannifi. Nah, atas apa namanya? Ibnu Ajurum begitu. Bi'annal badala, karena badalnya itu adalah al-faros. Jadi ini sedikit penjelasan apa namanya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan kepada perkataan Imam Ibnu Ajurum. Karena kalimat dari matan Ibnu Ajurum sedikit membingungkan. Arata antakula ra'aitul farasa, apabila kamu ingin mengatakan kamu melihat kuda, maka kamu salah mengucapkannya dengan lafal Zaid, maka gantilah Zaid darinya, minhu, yaitu dari kuda tersebut. Nah, ini kata-katanya masih membuat bingung para pembaca, oleh sebab itu Syekh Ahmad Zaini Dahlan menjelaskan di sini. Begitu. Sebenarnya tidak ada masalah. Jadi maksudnya itu ketika Ibnu Ajurum mengatakan yang di atas, maksudnya yaitu apa? Zaidun al-farosa. Zaid ini diganti oleh al-farosa. Badalnya sendiri adalah al-farosa. Gitu.
Fakaifa yaqulu, maka bagaimana dikatakan fa abdalta zaidan minhu, begitu. Fa abdalta zaidan minhu, maka kamu ganti Zaid darinya. Wahasilul jawab, dan kesimpulan jawabannya apa? Anna muradahu al-ibdal al-lughawi lal istilahi. Bahwasanya yang dimaksud di sini adalah apa? Al-ibdal lughawi, bukan ibdal istilahi. Itu yang dimaksud di sini maksudnya. Sampai sini paham? Baik. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah badal boleh nakiroh? Apa? Boleh ya? Badal itu boleh nakiroh, meskipun umumnya adalah ma'rifat. Nah, contoh-contoh yang diberikan di sini badalnya apa? Ma'rifat semua kan? Ma'rifat semua. Dari badal mutabik misalkan, akhuka, ma'rifat karena dia apa? Diidofahkan kepada domir kaf, jadilah ma'rifat. Lalu badal istimal sama diidofahkan kepada domir. Badal ba'd mingkul sama diidofahkan kepada domir. Lalu apa dalil badal itu boleh nakiroh? Itu ada di surat, ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 95 kalau nggak salah. Zawa adlim minkum hadiyan balighal ka'bah au kafarah ta'amu miskina. Nah, jadi ta'amu miskina itu adalah badal dari apa? Kafarah. Badal dari kafarah. Dan itu terlalu jauh kalau di surat Al-Maidah. Di surat Al-Baqarah juga ada yang serupa di ayat 184. Bagaimana lafalnya? Surat Al-Baqarah ayat 184. Itu tentang ayat puasa. Ketika menjelaskan fidyah. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ta'amu miskin itu merupakan badal. Badal dari apa? Dari kata fidyah. Begitu. Karena artinya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Itulah badal. I'rabnya badal dari fidyah.
Oke, sampai sini paham insyaallah. Kita masuk ke bab mansubat. Bab mansubat kita bahas secara umum dulu sebelum kita membahasnya secara tafsil, secara terperinci. Bab mansubatil asma. Tafadhol dibaca. Babu mansubatil asma. Ini dulu. Langsung juga nggak apa-apa. Al-mansubatu khamsata asyara. Al-mansubati atau al-mansubatu ya. Al-mansubatu au al-mansubati khamsata asyara. Wahiyal Benar al-mansubatu. Al-mansubatu khamsata asyara. Wahiyal al-maf'ulu bihi. Nahu darabtu Zaidan. Zaidan maf'ulun bihi mansubun. Maf'ulun bihi mansubun. Wal masdaru nahu darabtu doroban. Dorban itu maf'ul mutlak maksudnya. Maf'ul mutlak. Dorban. Dorban Masdarun mansubun. Iya. Wa yu'abbaru anhu dan dikenal juga darinya bil maf'ulil mutlak. Nah, iya itu maf'ul mutlak disebut masdar juga. Baik. Wa dzarfuz zamani nahu sumtul yauma. Sumtul yauma. Fi'lun wa fa'ilun. Iya, soma ya sumu nyambung sama dhamir mutaharrik, sumtu jadinya al yaumanya. Wal yauma mansubun ala dzarfaiti. Bukan ala zarfiyati. Ala dzarfiyati Az-zamaniyati. Iya, jadi al yauma itu mansub ala zarfiyati zamani sebagai apa? Zorof zaman, keterangan waktu. Keterangan waktu. Lanjut. Wa zarful makani nahu jalastu amamal ka'bati. Fa jalastu fi'lun wa fa'ilun. Wa amama mansubun ala zarfiyatil makaniyati. Wal ka'batu mudhafun ilaihi. Diterjemahkan langsung. Dan zarful makan contohnya jalastu amamal ka'bati. Maka jalastu merupakan fi'lun. Diterjemahin dulu kalimat jalastu amamal Ka'bah, terjemahnya apa? Aku duduk di depan Ka'bah. Sahih. Maka jalastu adalah fi'il fa'il dan amama mansub atas, bukan atas tapi sebagai zorof makan. Keterangan tempat. Iya. Wal ka'batu mudhafun ilaihi. Iya, lanjut. Wal halu nahwu ja'a Zaidun rakiban. Wa ja'a Zaidun fi'lun wa fa'ilun. Wa rakiban halumin. Iya. Halumin. Halun min Zaidun. Halun min Zaidun. Mansubun bija. Iya, betul. Artinya apa? Halu contohnya ja'a Zaidun rakib. Nah, terjemahnya gimana? Untuk menerjemahkan, ini salah satu contoh dari hal, ntar akan kita bahas secara tafsil, secara terperinci bagaimana hal itu berfungsi dan bagaimana kaidah untuk hal. Jadi intinya ringkasnya hal itu adalah isim nakiroh yang mansub, menjelaskan keadaan. Nah, bisa dia menjelaskan keadaan pelakunya atau menjelaskan apa? Fiilnya, gitu. Kalau ini menjelaskan apa? Pelakunya. Telah datang Zaid dalam keadaan apa? Rokiban
berkendara. Gitu. Dan rokiban itu adalah hal dari zaid. Hal dari zaid. Dinasab dengan ja'a. Gitu. Lanjut. Watamyizu nahu wa fajjarnal arda uyunan. Wa fajjarna fi'lun wa fa'ilun wal arda maf'ulun bihi wa uyunan tamyizu mansubun bi fajjarna. Terjemahkan. Wa tamyiz contohnya wa fajjarnal arda uyunan. Dan maka fajjarna merupakan fi'il fa'il dan ardo merupakan maf'ulun bih, dan uyunan tamyiz. Tamyiz itu apa? Pembeda. Tamyiz pembeda. Mayyaza yumayyizu tamyizan. Terjemahnya apa? Ini firman Allah Subhanahu wa taala ya. Di wa fajjarnal arda uyuna. Surat Al-Qamar. Ayat 12 ya. Oh, di catatan kaki ada ya. Iya. Surat Al-Qamar ayat 17. Wa fajjarna, fajjara yufajjiru. Artinya apa? Memancarkan. Nah, al-arda, dan kami jadikan bumi menyemburkan apa? Mata air, uyunan, mata air, begitu. Nah, ini maksudnya. Jadi kami memancarkan bumi. Apa yang dipancarkan dari bumi tersebut adalah mata air. Maka uyunan di sini menjadi apa? Menjadi tamyiz. Nanti akan kita bahas tamyiz itu secara terperinci insyaallah. Wal mustasna, lanjut. Wal mustasna nahu qamal qaumu illa zaidan. Wal qaumu fa'il qama. Wa ila adatu istisna. Wa adatu istisnain. Sahih. Hamzah wasal nggak dibaca, langsung nyambung aja. Adatu istisnain. Wa zaidan mansubun alal istisna'i bi ila. Iya. Wal mustasna, dan mustasna ini adalah pengecualian. Dan biasanya dia punya adatul istisna. Adatul istisna, alat-alat untuk mengecualikan sesuatu di dalam kalimat itu, diantaranya salah satunya adalah illa, kecuali. Maka qamal qaumu illa zaidan, dan ini rinciannya panjang nanti. Rincian dari mustasna ini panjang. Qamal qaumu, telah berdiri satu kaum itu berdiri, illa, kecuali satu orang, yaitu Zaid, illa Zaidan. Maka Zaid ini dinasab dia kenapa? Sebagai mustasna. Wa illa adatul istisna. Begitu. Alal istisna'i bi illa. Contoh lain misalkan ya. Zahabat talibatu illa Aisyata. Zahabat talibatu. Talibat artinya apa? Pelajar perempuan telah pergi. Illa Aisyata, kecuali Aisyah. Lanjut. Wasmula. Nahwu la gulama rajulin Hadirun. Fala nafiyatun lil jinsi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Wa gulama ismuha mansubun bil fathati. Wa rajulin mudhafun ilaihi. Wa hadirun khabaruha marfu'un bi dhammati. Taib.
Jadi la ini para asatidzah ikhwah sekalian, la ini dia memiliki fungsi yang sama dengan inna, fungsi yang sama dengan inna. Apa fungsinya? Yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar. Jangan kebalik. Kalau yang tarfaul isma itu adalah kana wa tansibul khobar. Kalau tansibul isma wa tarfaul khobar adalah inna. Dan la memiliki amalan yang sama, tapi memiliki perbedaan dan juga ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya isimnya itu harus apa? Harus nakiroh. Harus apa? Nakiroh. Harus nakiroh. Tidak boleh ma'rifat. Adapun nanti ada saja kelompok golongan yang membolehkan isim ma'rifat. Karena nanti dalilnya sungguh tidak kuat. Misalkan la nafiya lil jins. Dia itu tugasnya apa? Menafikan semua jenis isim. Semua jenis isim. Kalau nanti isimnya ma'rifat, kalau isim ma'rifat itu kan sudah tentu ya. Berarti apa? Definisi dari ma'rifat sendiri. Begitu. Tidak mencakup semua jenis lagi kalau ma'rifat. Apa yang dinafikan kalau begitu? Nah, kalau nakiro itu menafikan semua jenis. Contohnya apa? Di kalimat tauhid. Pada kalimat tauhid. La ilaha. Nah, la ilaha. Menafikan seluruh jenis sesembahan. Begitu. Tidak ada. Nah, seluruh jenis sesembahan yang boleh disembah begitu. Illallah, kecuali Rabbuna, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh contoh simpelnya la nafiyah lil jinsi di kalimat tauhid. Dan ini sudah jelas ya i'rabnya tadi. I'rab dari la ghulama rajulin hadirun. Ghulama rajulin susunan idofah. Gitu. Tidak ada pembantunya si rajul, pembantunya seorang laki-laki, pembantu seorang laki-laki hadirun yang hadir, menafikan semua jenis gulama rajulin, berarti tidak ada yang hadir satu pun. Maka la di situ namanya nafiyatun lil jinsi, menafikan untuk semua jenis. Fungsinya tansibul isma wa tarfaul khabar, menasabkan isim dan merafa khabar. Wa gulam ismuha adalah isimnya la, mansubun bil fathah, mansub dengan fathah ya. Rajulin mudhafun ilaih, tandanya kasrah. Baik. Wa hadirun khabar wa khabarnya, karena dia marfu dengan dhammah. Lanjut wal munada, panggilan yang dipanggil. Wal munada nahwu ya gulama zaidin. Faya harfu nida'in. Wa gulama munada mansubun bil fathati. Li'annahu munada mudhafun wa zaidin mudhafun ilaihi. Oke, baik. Jadi munada itu adalah yang dipanggil. Biasanya ada perangkat-perangkat untuk memanggil orang di kalangan bangsa Arab, dalam bahasa Arab. Ada namanya huruf nida, ya. Nah, sebagaimana kita menyeru, munada itu menyeru kan, menyeru pada Allah, ya Rob, begitu. Ada ya-nya. Nah, maka dia memiliki fungsi gitu. Dan nanti ada macam-macam munada. Ya gulama, gulama di sini sebagai munada, dia mansub. Salah satu susunannya apa? Susunan nama yang susunannya susunan tarkib idhofah. Susunan mudhof ilaih. Maka mudhofnya dinasobkan. Makanya ketika Nabi Muhammad memanggil Abu Bakar, ya Aba Bakrin. Aba Bakrin, abanya pakai alif, mansub dia dengan alif. Gitu. Seperti di film Salahuddin juga, ya Salahuddin, pakai Salaha. Kalau nggak ada ya-nya ya Salahuddin. Baik, mungkin itu. Lanjut khobar kana. Wa khobaru kana wa akhawatiha. Nahwu kana zaidun qa'iman. Fakana fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Wa zaidun ismuha marfu'un wa qa'iman khabaruha mansubun. Lanjut, ini udah ma'ruf insyaallah di bab
Ini kana. Wa ismu inna wa akhwatiha nahu inna zaidan qa'imun fa inna harfu taukidin wa Harfu taukidin wa nasbin. harfu taukidin wa nasbin tansibul ismu wa Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Wa zaidan ismuha mansubun wa qa'imun khabaruha marfu'un. Sahih. Lanjut, ini udah kita ketahui, tinggal di murojaah aja nanti di bab inna wa akhwa tuha. Lanjut, wal maf'ul min ajlih. Nah, ini yang baru. Wal maf'ulu min ajlihi nahu qama zaidun ijlalan li amrin fa qama zaidun fi'lun wa fa'ilun wa ijlalan maf'ulun li ajlihi mansubun bi qaman maf'ulun li ajlihi mansubun bi qaman. Lalu di amri. Di amrin jarun wa majrurun mutlaqun. Muta'alliqun, berkaitan dengan ijlalan, terikat dengan ijlalan karena jar majrur. Jarun wa majrurun muta'alliqun ijlalan. Sahih, taib. Nah, ini yang baru maf'ul min ajli. Nah, maf'ul min ajli juga dia termasuk isim-isim yang dinasab. Apa itu maf'ul ajli? Yang dikenai perbuatan dari apa? Ajli, sebabnya. Nah, dia menjelaskan sebab suatu perbuatan. Contohnya apa? Qama Zaidun ijlalan li amrin. Menjelaskan kenapa si Zaid itu berdiri, sebabnya. Sebab kenapa si Zaid itu berdiri li amrin, kepada Amr. Maka dijelaskan ijlalan sebagai bentuk penghormatan. Jadi terjemahannya telah berdiri Zaid atau Zaid berdiri sebagai penghormatan kepada si Amr. Dan perlu kita ketahui bahwasanya maf'ul li ajli dia memang isim nakirah, dia diambil dari masdar, tapi haruslah yang beramal amalan hati, beramal amalan hati sebagai penghormatan. Kan maknawi ini, tidak ada bentuknya. Harus berasal dari hati. Misalkan antum sholaitu ibtigha'a limaradatillah. Nah, aku sholat untuk mengharapkan ridho Allah. Itu bisa ibtigha'a. Maf'ul li ajri. Amalan hati. Salah satu contohnya. Faqama, maka qama Zaidun fi'il fa'il, sudah jelas. Wa ijlalan maf'ulun li ajli mansubun bi qama. Dia maf'ul li ajli yang dinasabkan dengan qama. Li amrin, dan amrin itu jarun wa majrurun muta'alliqun, berkaitan dengan ijlalan. Lanjut, wa maf'ul ma'ah. Wa maf'ul ma'ahu nahu sirtu wa nila. Sirtu fa'ilun wa fa'ilun. Fi'lun wa fa'ilun. Fi'lun wa fa'ilun. Wa nila al-wawu wawul ma'iyah. Nama wawul ma'iyah. An-nila maf'ul ma'ahu mansubun bi sirtu. Taib. Nah, jadi maf'ul ma'ah ini adalah yang dikenai perbuatan bersamanya, ma'ahu, bersamanya. Menunjukkan kebersamaan, dan dia isim ya, menunjukkan kebersamaan, dan dia dipisahkan, diperantari dengan wawu ma'iyah. Jadi kita telah mengetahui tiga wawu kan? Di dalam buku ini kita telah mengetahui tiga wawu. Wawu yang pertama kita tahu dia sebagai apa? Wawu qasam. Ya kan? Dalam matan Ibnu Ajurum di awal-awal, wa huruful qasam wa hiya al-wawu wal ba'u wat ta'u, yaitu al-wawu termasuk. Nah, ada wawu qasam. Kita juga tahu juga di bab atof kemarin baru lewat sekitar sehari atau 2 hari yang lalu. Ada wawu atof
yang menunjukkan makna apa? Mutlaqul jam'i gitu. Lalu yang ketiga di sini kita mengetahui ada wawu juga yang bermakna apa? Ma'iyah, bersama. Bukan bermakna dan, tapi bermakna bersama. Namanya wawu ma'iyah. Maka contoh, sirtu wan nila, artinya apa? Aku berjalan bersama Nil, bersama sungai Nil. Bukan aku berjalan dan Nil dan sungai Nil. Nggak nyambung nanti. Tapi artinya aku berjalan bersama sungai Nil. Maksudnya dia berjalan apa? Sama-sama jalan. Sama-sama jalan. Dia berjalan di samping sungai Nil. Sama-sama berjalan. Dia berjalan di samping sungai Nil. Dan dia jalan dengan kaki. Dan sungai Nil itu juga jalan. Maksudnya apa? Mengalir. Nah, begitu. Sirtu wan nila. Fasirtu, maka sirtu jelas fi'il fa'il dari sara yasiru. Gitu. Wan nil, nil adalah wawunya dulu, wawunya adalah wawu ma'iyah dan nil maf'ul ma'ahnya mansub dengan sirtu. Dan terakhir adalah tabi. Wa tabi'u lil man'uti wa huwa arba'atu asya. Dan tabi itu selalu mengikuti isim sebelumnya. Kalau isim sebelumnya itu rofa, maka dia ikut rofa. Kalau isim sebelumnya nasab, maka dia ikut nasab. Kalau isim sebelumnya khafat, maka dia ikut khafat. Atau ada juga yang mengikuti fi'il. Nah, ada yang mengikuti fi'il yaitu apa? Atof, ya. Atof doang. Nah, fi'il maka dia dijazm dan juga badal. Nah, badal juga bisa ya. Fi'il ke fi'il. Nah, maka juga berarti dari 4 tawabi hanya 2 tawabi yang bisa untuk fi'il yaitu atof dan badal. Akan tetapi taukid dan naat tidak bisa untuk fi'il. Dan penjelasan dari tawabi yaitu naat, taukid, atof, badal itu sudah dijelaskan sebelum ini semuanya, tafsilannya, rinciannya. Kita ulangi contohnya di sini misalkan dalam keadaan nasab tentunya nahwu ra'aitu Zaidan al-akila, ini untuk apa? Untuk naat. Mana naatnya? Naatnya al-akila. Namanya apa? Naat apa ini? Naat hakiki. Contoh untuk atof ra'aitu Zaidan wa amron. Ini namanya atof apa? Atof nasak atau atof bayan? Atof nasak karena dia diperantarai oleh huruf atof yaitu al-waw, yaitu waw mutlaqul jam'i maknanya. Yufidu mutlaqul jam'i. Lalu ada taukid ra'aitu Zaidan nafsahu. Ini taukid apa namanya? Taukid maknawi. Nah, maknawi dengan lafal-lafal taukid. Karena taukid itu terbagi menjadi 2. Lafzi dan maknawi. Lafzi dan maknawi. Nah, yang kita pelajari maknawi kemarin. Kalau lafzi sebenarnya simpel. Lafzi itu adalah mengulang lafal yang sama. Mengulang lafal yang sama. Misalkan, ra'aitu Zaidan Zaidan. Begitu. Ra'aitu Zaidan Zaidan. Bisa. Dan biasanya taukid lafzi mengulang lafal ini dilakukan oleh imam salat. Biasanya mengulang ayat 1 sampai 2 kali bahkan 3 kali untuk menegaskan akan pentingnya ayat tersebut. Dan yang diulang bisa lafal isim, bisa lafal fi'il, bisa lafal huruf. Ana fiddari atau ana fi fiddari. Nah, aku benar-benar ada di rumah. Contohnya begitu untuk taukid lafzi. Makanya tidak dibahas kemarin karena mudah itu. Yang dibahas adalah taukid maknawi yang berkaitan dengan lafal-lafal taukid. Ainuhu nafsuhu kullu ajma dan pengikutnya ajma, aktau, absa'u, wabta'u gitu. Lalu badal, tawab yang terakhir adalah badal. Contohnya ra'aitu Zaidan akhaka. Ini badal apa namanya? Badal kan terbagi menjadi 4. Baru saja. Silakan dijawab. Contoh dari ra'aitu Zaidan akhaka. Mana badalnya dan badal apa di sini? Akhaka badal mutabiq. Mutabiq. Atau badal apa?
Kul min kul. Oke. Baik. Wa i'rabu dan i'rab dari al-amthilati zahirun dan i'rab dari contoh-contoh tawabi nasab itu sudah lewat pada babnya masing-masing sebelum kita membahas atau sebelum kita masuk ke bab mansubat ini telah dibahas semuanya. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Baik, kita telah selesai. Insyaallah besok kita membahas maf'ul bih. Besok kita membahas maf'ul bih insyaallah taala. Baik, hayya bina nakhtatim bi qiraati hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.